Oke, dimulainya tunggu lampu hijau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan kehadapan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Nurul Hidayah Filwadi, yakni Abina Kiai Muhammad Bazri beserta Umi dan keluarga besarnya, yang mudah-mudahan barakallahu fi umri wa barakallahu fi rizki wa barakallahu fi tuli hayati, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula kepada Dewan Juri dan Dewan Hakim Asatidzah yang mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan yang saya hormati pula kepada santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan dimudahkan dalam menghafalnya. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Allah yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, beradanya saya di sini bersama rekan-rekan saya ingin menjelaskan kitab Fathul Qorib yang karangan Syekh Abu Suja tentang faslun wa yakhruju minal farji salah satu dimain. Sebelum saya menjelaskan fasal ini, rekan-rekan saya akan mengenal kutub dan mengi'rabul kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini yaitu suatu fasal. Wa yakhruju, dan keluar minal farji, dari farji, salah satu dimain apa 3 macam darah. Damul haidi, tegasnya pertama darah haid, wal nifasi, dan darah nifas, wal istihadoti, dan darah istihadah. Wal haidu, maka bermula darah haid, huwa tegasnya darah haid, al khariju, yaitu yang keluar, min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan, ala sabil istihati, atas perjalanan sehat, min ghairi sababil wiladati, mengiringi ketika melahirkan, dari selain sebab melahirkan. Walaunuhu, dan bermula warnanya darah haid, aswadun, yaitu yang sangat hitam, muhtadamun, yang sangat merah, ladamun, yang panas, dan nifasu, dan bermula darah nifas, huwa tegasnya darah nifas, al khariju, yaitu yang keluar, akibal wiladati, mengiringi ketika melahirkan. Wal istihadatu, dan bermula darah istihadah, huwa tegasnya darah istihadah, al khariju, yaitu yang keluar, fi ghairi ayyamil haidi, pada selain hari-hari haid. Wa nifasi, dan nifas, wa aqallul haidi, dan bermula paling sedikitnya masa haid, adamu, yaitu darah, yaumun walailatun, yaitu 1 hari 1 malam, wa aksaruhu, dan bermula paling banyaknya masa nifas, khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari, wa ghalibuhu, dan bermula biasanya masa haid situn, yaitu 6 hari, aw sab'un, atau 7 hari, wa aqallun nifasi, dan bermula paling sedikitnya masa nifas,
lahzatun yaitu 1 kali keluar. Wa aksaruhu dan bermula paling banyaknya masa nifas situna yauman yaitu 60 hari. Wa ghalibuhu dan bermula paling biasanya masa nifas arba'una yauman yaitu 40 hari. Wa aqallu tuhri dan bermula paling sedikitnya masa suci bainal haidataini di antara 2 haid. Khamsata wasyara yauman yaitu 15 hari. Wala hadda dan tidak ada batas li aksarihi untuk banyaknya masa suci. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun khabarun li mubtada'i mahdhufin taqdiruhu ay hadha faslun ay harfu tafsiriyatun wal harfu tamyiz za ismi isyaratin mabniun 'ala sukun bima li rafin mutaqaddim. Faslun khabar mubtada wa huwa marfu'un bil mubtada wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fal jumlatu min al-mubtada'i wal khabar lamma hala min al-i'rab jumlatun tafsiriyatun. Wa yakhruju al-wawu lil istinab yakhruju fi'lun mudhari'un wa huwa marfu'un yatajarradihi anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Min al-farji min al-fajrin wa burika bil fathi li ajli takhallus fi sab'i sakinain. Al-farji majrun bi min wa lamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih al-jarru majrun talikun bi yakhruju. Salah satu kaidah min yakhruju wa huwa marfu'un wa lamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-jumlatu min nafi'i wa fa'i lamma lalaha min al-i'rab jumlatun mustanafah. Salah satu mudhaf dimai mudhafun ilaihi wa huwa majrun bi mudhaf wa lamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Damu badal min salah satu badal alamat marfu'un wa lamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Damu mudhaf al-haidi mudhafun ilaihi wa huwa majrun bi mudhaf wa lamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Wal nifasi wa huwa harfun nifasi matukun ala al-haidi wal ma'tuf ala majrurun wa lamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Wal istihadati wa huwa harfun al-istihadati matukun ala al-haidi wal ma'tuf ala majrurun wa lamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Lianan ma'tifa iza tafarradat wa kana al-qul bi wa matufatan ala wa. Wal haidu wa fa'u tafriyatun wa bituhan takuna maqadaha mufarian wa natijatan mimma qablaha. Al haidu mubtada'un wa huwa marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa damir faslun mabniun 'ala fatin wa mahalaha min al-i'rab wa inna fusilat bainal mubtada' wal khabar ya la hamalan alana khabar wa asl mubtada' at-qariju khabar mubtada' wa huwa marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal jumlatu min al-mubtada' wa khabar wa la min al-i'rab jumlatun tafriyatun. Stop. Hadirin rahimahumullah. Faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima'in yaitu pasal. Jadi wa yakhruju dan keluar minal farji dari farji salah satu dima'in apa 3 macam darah. Jadi hadirin, lafaz wa yakhruju di sini adalah kalimat fi'il mudhari mufrad muzakkar, keluaran fi'il sulasi mujarrad. Bab pertama, yang menjadi fa'il dari lafaz yakhruju di sini adalah lafaz kalimat isim zahir, yaitu lafaz salah satun. Lafaz salah satun adalah adat atau bilangan. Bila mana lafaz salah satun ini menunjukkan makna muzakkar, maka tanya harus ditetapkan. Atau bila mana lafaz salah satun ini menunjukkan makna muannas, maka ia harus dibuang tanya, dibaca salasun. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bait Alfiyah, ke-726 dalam bab al-adadu salah satan bisa ikul asyrafi adima ahaduhu muzakkara. Jadi munasabah lafaz yakhruju dan lafaz salasun menunjukkan makna muzakkar. Jadi hadirin, pasal wa yakhruju minal farji salah satu dima'in di sini adalah dari farjinya perempuan itu keluar 3 macam darah. Apa aja 3 macam darah itu hadirin? Yang pertama damul haidu wan nifasi wal istihadati. Jadi yang pertama apa hadirin? Fal haidu, darah haid. Apa sih darah haid itu hadirin? Darah haid itu fal haidu wal khariju min farjil mar'ati ala sabili sihati min ghairi sababil wiladati. Wal fal haidu maka bermula darah haid. Kuat tegasnya darah haid, al khariju yaitu yang keluar min farjil mar'ati dari farjinya perempuan ala sabili sihati atas jalan yang sehat
min ghairi sababil wiladati, dari selain sebab melahirkan. Jadi hadirin, haid itu adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan dalam keadaan sehat tanpa ada sebab melahirkan. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang keluar darahnya dalam keadaan tidak sehat atau sedang sakit, maka itu disebutnya dengan darah istihadah. Atau misalkan ada perempuan yang keluar darahnya dalam keadaan wiladah atau melahirkan, itu juga tidak disebut dengan darah haid, tapi disebut dengan darah nifas. Bagaimana warna darah haid itu? Walaunuhu aswadun muhtadamun lazaun. Walaunuhu, dan bermula warnanya darah haid aswadun, yaitu yang sangat hitam, muhtadamun yang sangat merah, lazaun yang panas. Jadi hadirin, telah dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib ini bahwa warna darah haid itu berwarna hitam dan keluarnya sangat panas dan menyakitkan. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa darah haid itu tidak hanya berwarna hitam saja, bisa kemungkinan merah dan darahnya sangat kental. Jadi hadirin, maksud dari warna hitam di sini bukan warna hitam kayak mik ya. Jadi maksud warna merah di sini yaitu merah yang kebangetan merah, jadinya kelihatannya berwarna hitam. Jadi intinya darah haid itu tidak berwarna hitam, bisa berwarna merah. Hadirin rahimakumullah. Adapun darah haid itu tidak mewajibkan sholat apabila darahnya itu keluar di luar waktu sholat atau berhenti di luar waktu sholat. Misalkan ada perempuan haidnya jam 9, sedangkan jam 9 aja nggak ada sholat wajib. Mau ke waktu zuhur masih lama, sedangkan sholat subuh juga udah kelewat, jadi dia tidak mewajibkan mengkodok sholatnya. Tetapi kalau misalkan dia keluar darahnya pas masuk waktu sholat, dia ke kamar mandi, pas ke kamar mandi dia melihat ternyata dia haid, dia harus mengkodok sholatnya karena dia keluarnya pas masuk waktu zuhur. Jadi intinya hadirin, darah haid itu tidak mewajibkan sholat. Jadi kita lihat dulu apakah dia keluarnya di luar waktu sholat atau tidak. Lanjut, yang kedua apa hadirin? Wan nifas, darah nifas. Apa yang dimaksud dengan nifas itu hadirin? Wan nifasu wal khariju akhir wiladati. Wan nifasu, dan bermula darah nifas. Wa tegasnya darah nifas, al khariju yaitu yang keluar, akibal wiladati, mengiringi ketika melahirkan. Jadi ini yang menjadi perbedaan antara nifas dan haid. Darah nifas itu adalah darah yang keluar ketika setelahnya melahirkan. Jadi hadirin, apabila ada perempuan yang keluar, jadi hadirin, apabila ada darah yang keluar setelah melahirkan, itu disebut dengan nifas. Bagaimana maksud dengan darah yang keluar berbarengan dengan bayi, yaitu qauluhu fal khariju ma'al waladi aw qablahu la yusamma nifasan. Jadi darah yang keluar berbarengannya dengan bayi atau sebelum melahirkan keluar darah, itu tidak disebut dengan nifas. Jadi nifas mah adalah darah yang keluar setelah selesainya melahirkan. Kalau misalkan berbarengan dengan bayi atau sebelum melahirkan tadi keluar darah, sama nifas, dan tidak bisa dikatakan dengan darah nifas. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara haid dan nifas. Kalau haid mah tidak ada hubungannya dengan melahirkan, tetapi kalau nifas ada hubungannya dengan melahirkan. Wal istihadatu wa damu al khariju fi ghairi ayyamil haidi. Yang ketiga, wal istihadatu, darah istihadah. Jadi yang dinamakan ya darah istihadah itu yaitu darah yang keluar dari hari selain hari haid. Jadi darah istihadah itu adalah darah yang keluar. Jadi hadirin, istihadah itu adalah darah yang keluar yang tidak terpenuhi dengan ciri-ciri haid dan tidak terpenuhi dengan ciri-ciri nifas. Jadi yang namanya istihadah itu berbeda dengan darah nifas dan berbeda dengan darah haid. Kalau darah istihadah itu adalah darah penyakit. Jika perempuan keluar darah istihadah, maka ia tetap wajib mengqadha sholatnya. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara darah haid
nifas dan istihadah. Hadirin, kalau darah nifas dan haid itu tidak mewajibkan sholat ketika keluar darah tersebut, tetapi jika darah istihadah tetap wajib sholat ketika keluar darah tersebut. Waqalul haidi yaumun wa lailatun. Waqal haidi, dan bermula paling sedikitnya masa haid yaumun wa lailatun, yaitu 1 hari 1 malam. Jadi hadirin, paling sedikitnya masa haid perempuan itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Apabila perempuan itu keluar darahnya kurang dari 24 jam atau kurang dari 1 hari 1 malam, maka disebutnya dengan darah istihadah. Contohnya, ada perempuan keluar darahnya dari jam 6 sampai jam 8 doang. Nah, seterusnya dia udah nggak keluar lagi. Maka yang darah 3 jam itu disebutnya dengan darah istihadah. Karena kenapa? Paling sedikitnya masa haid itu adalah yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Sedangkan darah yang 3 jam itu tidak sampai 1 hari 1 malam. Dan masa paling banyaknya masa haid itu telah dijelaskan dalam syarahnya, waqsaruhu 15 yauman ay bilayaliha. Waqsaruhu, dan bermula paling sedikitnya, waqsaruhu dan bermula paling banyaknya masa haid 15 yauman, yaitu 15 hari 15 malam. Jadi hadirin, paling banyaknya perempuan bisa dikatakan jadi paling banyaknya perempuan haid itu 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam, fa izada 'alaiha fa huwa istihadatun, maka itu disebut dengan darah istihadah. Misalkan ada perempuan haidnya 15 hari, terus ke 16 harinya, 17 hari, 18 harinya dia masih haid, maka yang 3 harinya wajib mengqadha salatnya. Karena paling banyaknya masa haid itu 15 hari 15 malam. Yang 3 hari itu wajib mengqadha salatnya. Waqalibu situn aw sab'un, dan bermula biasanya masa haid itu 6 hari aw sab'un atau 7 hari. Jadi hadirin Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa paling biasanya haid perempuan haid itu 6 hari atau 7 hari. Bahkan ada yang 10 hari sampai 15 hari, karena perempuan mah berbeda-beda haidnya. Ada yang sampai 15 hari. Intinya jangan sampai melewatkan dari 15 hari. Waqalu nifasi, dan bermula paling sedikitnya masa nifas lahzotan, yaitu sebentar. Jadi hadirin, paling sedikitnya masa nifas itu lahzotan, sebentar. Jadi nifas paling sedikitnya masa nifas itu sebentar. Wa urida biha zaman yasir, waktu masa nifas itu sebentar. Jadi bisa dikatakan dengan nifas itu wabtidaun nifas min infisali alwalad. Jadi setelah pisahnya bayi itu baru bisa dikatakan dengan nifas. Waksaruhu situna yauman wa qalibu arbauna yauman. Waksaruhu, dan bermula paling banyaknya masa nifas situna yauman, yaitu 60 hari. Wa qalibu, dan bermula biasanya masa nifas arbauna yauman, yaitu 40 hari. Jadi hadirin, paling banyaknya masa nifas itu adalah 60 hari. Jika ada perempuan yang melebihi dari 60 hari, maka yang melebihnya itu disebutnya dengan darah istihadah. Wa qalu tuhri bainal hadotaini 15 yauman. Wa qalu tuhri, dan bermula paling sedikitnya masa suci bainal hadotaini, di antara 2 haid 15 yauman, yaitu 15 hari 15 hari. Jadi hadirin, yang dinamakan dengan suci itu adalah di mana pemisah antara dua haid. Jika haid itu tidak keluar, maka yang tidak keluar itu disebutnya dengan masa suci. Contohnya, ada perempuan haid 7 hari, udah selesai 7 hari. Nah, yang waktu kedepannya itu sampai 15 hari itu disebutnya dengan masa suci.
Dan bagaimana paling banyaknya masa suci itu wala hadda dan tidak ada batas liak sarihi untuk banyaknya masa suci. Jadi masa suci mah nggak ada batasnya. Karena masa suci mah nggak ada batasnya. Paling sedikitnya 15 hari 15 malam dan paling banyaknya tidak ada batas. Bahkan ada yang masa sucinya 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin ada yang setahun. Jadi masa suci mah nggak ada batasnya ya hadirin. Allahu a'lam bishawab.